Selamat datang di channel Putra Ritoyan. Kembali pada video ini, kita akan membahas materi pembelajaran tentang Microsoft Access. Nah, tema pembelajarannya kali ini adalah membuat aplikasi penjualan sederhana. Nah, jadi dalam materi ini akan disampaikan materi dasar. Namun, dalam materi dasar ini, itu tidak menutup kemungkinan apa yang saya sampaikan ini bisa dikembangkan lagi ke aplikasi yang lebih besar atau ke aplikasi yang lebih baik. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu fitur pada aplikasi penjualan ini. Yang pertama ada form untuk menambahkan data barang, di mana dalam form input data barang ini ada kode barang, nama barang, dan juga harga. Kemudian ada form data pelanggan, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon. Dan juga form utamanya itu adalah form transaksi. Nah, di mana dalam form transaksi ini, kode transaksi, tanggal transaksi, dan juga kode pelanggan nanti akan berhubungan dengan data pelanggan dan juga dengan data barang. Nah, pada form ini, kita perhatikan kalau misalkan kita akan membuat transaksi baru, misalkan saya tekan data baru, saya akan tambahkan tanggal transaksinya misalkan tanggal 10, kemudian kode pelanggannya misalkan yang berbelanja itu adalah Anto, kemudian barangnya itu adalah gula, kemudian dia membeli sebanyak 12 buah atau 12 kilo. Nah, nanti akan secara otomatis tertotal ya, jadi 12.000 dikali dengan 12. Nah, kemudian kalau misalkan dia menambahkan misalkan ini ya, kopi, nah dibeli 10 bungkus. Lalu akan dikali dengan harga barang tersebut yaitu 5.000. Nah, kita perhatikan di bagian bawah ini akan secara otomatis total belanjanya terakumulasi. Nah, kita perhatikan ya. Nah, ini ya terakumulasi 194.000. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur untuk menghitung jumlah kembalian. Misalkan dia membayar dengan uang Rp200.000. Nah, ketika diklik kembalian, nanti akan muncul secara otomatis jumlah kembaliannya. Nah, seperti ini ya. Untuk tutorial dan cara membuat aplikasi ini, silahkan perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Silakan buka lembar kerja baru pada aplikasi Microsoft Access. Kemudian buatlah nama projectnya atau nama database-nya adalah aplikasi penjualan. Karena di sini saya memberikan contoh aplikasi penjualan sederhana, jadi ada beberapa tabel saja yang akan kita masukkan. Nah, untuk tabel yang pertama itu adalah tabel barang, di mana pada tabel barang ini akan memuat informasi atau field. Yang pertama adalah kode barang. Nah, untuk kode barang di sini saya menggunakan data tipenya adalah short tag. Untuk panjang karakternya boleh disesuaikan ya. Kemudian nama barang, ini short tag juga. Dan yang terakhir atau yang ketiga ini harga, karena harga ini menyangkut mata uang. Jadi data tipenya adalah currency. Kemudian tabel yang kedua adalah tabel pelanggan. Nah, pada tabel pelanggan ini bertujuan untuk menyimpan informasi data pelanggan. Nah, yang pertama itu adalah kode pelanggan. Untuk kode pelanggan ini saya menggunakan auto number. Kemudian nama pelanggan ini short tag, panjang karakternya boleh kita sesuaikan. Kemudian alamat dan juga nomor telepon. Nah, ini saya perbaiki ya. Nomor telepon ya, jadi ada 4 buah field. Kemudian selanjutnya adalah tabel transaksi. Nah, di dalam tabel ini nanti akan menyimpan data-data transaksi yang dilakukan oleh pelanggan.
sebentar, data yang perlu kita masukkan. Yang pertama adalah kode transaksi. Kode transaksi ini data tipenya auto number. Kemudian tanggal transaksi. Di sini data tipenya adalah date time, karena nanti data yang disimpan itu adalah data tanggal. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kode pelanggan. Nah, untuk kode pelanggan ini karena pada tabel pelanggan ini tadi data tipenya auto number, jadi kita sesuaikan ya. Jadi kita pilih untuk data tipenya di sini yang cocok adalah number. Nah, kemudian di bagian field properties, secara khusus untuk kode pelanggan, pilih tab lookup. Nah, kemudian pilih display control-nya kita ubah menjadi combo book. Karena kita akan mengambil data dari tabel pelanggan. Nah, lalu pada bagian row source-nya, silakan klik titik 3 di pojok ini ya. Kemudian pilih tabel pelanggan. Lalu tekan tombol add atau tombol tambah. Ini kita tutup. Klik kode pelanggan seperti ini sampai muncul di bagian bawah. Lalu nama pelanggannya. Nah, seperti ini ya. Nah, apabila sudah seperti ini kita lakukan, klik kanan pada query type-nya, lalu pilih save atau simpan. Setelah sudah kita pilih save, selanjutnya kita tutup. Nah, nanti pada bagian row source-nya akan menghasilkan kode builder seperti ini ya. Nah, kemudian untuk kolom count-nya, ini kita pilih atau kita ganti dari 1 menjadi 2, karena kita akan menampilkan 2 data atau 2 field yang akan ditampilkan. Nah, kemudian untuk kolom hands-nya, ini kita aktifkan saja menjadi yes. Nanti akan muncul identitas pada keterangan kolomnya ya. Nah, apabila ini sudah selesai kita lakukan, ini kita simpan. Nah, kita tutup dulu semuanya. Kemudian yang terakhir itu adalah tabel transaksi detail. Nah, fungsi dari tabel transaksi detail ini untuk menyimpan detail transaksi yang dilakukan. Nah, yang pertama kita masukkan field kode transaksi. Nah, kode transaksi ini kita sesuaikan fieldnya atau penulisannya sama seperti pada tabel transaksi ya. Nah, kode transaksi, dan untuk data tipenya itu kita gunakan number. Seperti ini ya. Nah, jadi normal saja, tidak ada yang perlu kita rubah. Nah, kemudian kode barang. Untuk kode barang di sini data tipenya short tag. Kita perhatikan tabel barang ya, kembali ke tabel barang. Nah, di sini kan data tipenya adalah short tag ya. Jadi di dalam tabel transaksi detail kita sesuaikan itu menjadi short tag. Nah, pada bagian kode barang ini di bagian field properties pilih tab lookup. Karena nanti kita akan menghubungkan tabel transaksi detail ini dengan tabel barang. Nah, setelah kita memilih lookup, display control itu kita ubah menjadi combo book, sama seperti yang kita lakukan pada bagian tabel transaksi tadi. Nah, kemudian untuk row source-nya, klik titik 3 yang di pojok ini ya. Kemudian pilih tabel barang, diklik, pilih add, lalu close. Klik saja kode barang dan nama barang. Kemudian klik kanan, lalu pilih simpan. Apabila kita sudah menyimpan, ini kita tutup. Kemudian, sama seperti tabel transaksi tadi ya, untuk kolom count-nya, karena kita akan menampilkan 2 data, jadi kita buat menjadi 2 ya, yang awalnya 1. Nah, kemudian kolom hands-nya, ini kita rubah menjadi yes. Nah, apabila sudah selesai, kita lakukan pengaturan ini. Di bagian jumlah juga perlu kita perhatikan. Ini normal saja, hanya untuk data tipenya kita rubah menjadi number. Klik kanan, simpan. Setelah itu kita tutup semuanya. Nah, kemudian setelah tabel ini selesai kita buat, kita akan membuat query. Nah, pada kesempatan ini juga saya mengingatkan, bagi yang pertama kali menyaksikan video ini dan mungkin bingung bagaimana cara membuat tabel,
agar dapat melihat video saya sebelumnya, yaitu materi dasar tentang Microsoft Access, membuat tabel, membuat database, dan juga membuat query. Oke, next, kita akan membuat query. Nah, untuk membuat query, silahkan pilih menu Create, kemudian aktifkan menu Query Design. Klik seperti ini. Nah, di sini kita pilih saja yang pertama itu adalah tabel barang. Nah, diklik seperti ini, lalu tekan menu atau button Add. Nah, nanti akan muncul pada halaman query-nya ya. Kemudian, tabel selanjutnya adalah tabel transaksi detail. Klik seperti ini, lalu pilih Add. Nah, setelah itu kita tutup ya. Kemudian yang pertama yang kita masukkan adalah kode transaksi. Diklik seperti ini. Setelah itu kode barang. Kemudian nama barang. Kemudian jumlah. Setelah itu harga. Nah, di sini kita perlu menambahkan field baru untuk melakukan perhitungan. Nah, perhitungan di sini kita perlukan untuk menghitung jumlah barang yang dibeli dengan harga. Nah, kita tambahkan di sini ya. Klik kanan, pilih build. Nah, nanti akan muncul jendela atau menu expression builder. Nah, kita tambahkan baris perintah sebagai berikut. Di sini kita buat saja total titik 2. Nah, kita pilih di bagian query ini, kita perhatikan ya, di sini jumlah. Nah, kita pilih jumlah. Ini kita ketik saja ya. Dikali dengan harga. Kemudian pilih OK. Nah, nanti akan secara otomatis apabila jumlahnya dimasukkan dan harganya dipilih, nanti akan terhitung secara otomatis pada query ini. Nah, apabila hal ini sudah selesai kita lakukan, selanjutnya kita harus menyimpan query ini. Caranya klik kanan lalu pilih save. Nah, tulis saja atau buat saja nama query-nya, kita buat menjadi query transaksi. Kemudian OK. Setelah itu kita tutup ya. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Nah, kemudian karena kita sudah membuat tabel dan juga membuat query, selanjutnya kita akan membuat form. Nah, tujuan kita membuat form ini untuk membantu proses penginputan data. Untuk membuat form sendiri, sebenarnya ada beberapa macam cara ya. Nanti bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya bagaimana membuat form di Microsoft Access bagi yang baru pertama kali menonton video ini. Nah, biasanya saya lebih suka membuat form pada Microsoft Access itu menggunakan cara seperti ini ya. Saya klik tabelnya terlebih dahulu, kemudian pilih menu Create, lalu pilih Form. Nah, seperti ini ya, caranya lebih mudah karena form itu akan terbentuk dengan sendirinya. Nah, di sini kita terlebih dahulu membuat form input untuk tabel barang ya. Nah, kemudian klik kanan. Pada form tersebut, pilih Design View. Nah, yang pertama, arahkan kursor kita di bagian menu Design. Pastikan property sheet-nya aktif.
Nah, kemudian pada property sheet ini, di bagian selection tipenya, kita rubah ke form ya. Nah, di sini untuk bagian outernya, pop-up-nya kita pilih saja yes, kemudian modalnya kita pilih yes juga. Nah, kemudian di bagian format, auto centernya supaya dia otomatis ke tengah, pilih saja yes. Kemudian untuk record selectornya, karena di sini kita tidak membutuhkan, kita pilih no saja. Navigation buttonnya kita pilih no, seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan memperbaharui form pada tabel barang ini ya. Nah, contohnya seperti ini, kita perbaharui saja. Nah, seperti ini. Kemudian Ctrl A, pilih menu format, karena kita akan mengganti warna tulisannya, pilih saja menjadi hitam. Nah, kemudian kita akan memasukkan button ya, untuk membantu proses penginputan pada form tabel barang ini. Pertama, pilih menu desain, lalu masukkan form sebagai berikut. Nah, form yang pertama kita letakkan di sini. Nah, ini kita gunakan button standar saja ya, yang seperti sering saya lakukan. Untuk yang pertama itu kategorinya kita pilih go to previous record ya. Untuk kategorinya record navigation dulu, dan actionnya itu adalah go to previous record. Next. Nah, apabila kita ingin menggunakan gambar atau icon dari luar, pilih saja browse ya. Nah, pada kesempatan ini juga untuk icon atau gambarnya saya lampirkan di link deskripsi pada video ini ya, jadi bisa di-download untuk dicoba. Nah, pilih saja browse, kemudian arahkan pada direktori di mana kita menyimpan icon-icon atau gambar tersebut. Nah, di sini kita pilih saja all files ya. Nah, saya pilih yang ini. Kemudian next, lalu finish. Boleh juga ini kita rubah namanya ya, tapi biasanya saya menggunakan yang default atau yang sudah disiapkan oleh sistem. Pilih finish. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan button yang kedua. Nah, button yang kedua ini kategorinya adalah record operation. Dan di sini untuk actionnya kita pilih saja add new record. Nah, kita cari gambarnya. Add new record, gambar yang sesuai ya. Nah, seperti ini. Next saja, finish. Nah, kemudian di sini kita bisa tambahkan keterangannya, misalkan untuk captionnya data baru. Kemudian di bagian property sheet-nya, untuk picture caption argument-nya, ini kita rubah menjadi right ya, yang artinya kita meletakkan di bagian kanan untuk captionnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah button untuk simpan ya. Pilih record operation, actionnya adalah save record. Next, kita cari gambar yang sesuai, ini kita rubah menjadi all file. Kita pilih ini saja ya. Kemudian kita tambahkan captionnya, misalkan simpan data. Ini kita tarik. Nah, lalu di bagian property sheet-nya kita lakukan cara yang sama, kita letakkan di bagian kanan. Seperti ini. Kemudian tambahkan lagi satu button. Nah, button ini fungsinya untuk menghapus. Pilih
kategorinya record operation, lalu pilih actionnya adalah delete record. Next, cari gambar yang sesuai. Nah, misalkan yang ini. Kemudian kita tambahkan captionnya, misalnya menjadi hapus data. Kita rubah ke kanan. Kemudian yang terakhir, kita letakkan di sini. Ini kita gunakan kategorinya adalah record navigation. Untuk actionnya, karena tadi itu adalah go to previous record, sekarang go to next record. Seperti ini ya. Nah, kita sesuaikan icon yang sesuai dengan fungsinya. Finish. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan merapikan supaya button ini terlihat rapi ya. Nah, ini kita blok semuanya. Lalu pilih menu arrange, lalu aktifkan menu tabular ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, jadi terlihat rapi. Kemudian kita geser ya. Nah, formnya juga dapat kita sesuaikan. Kemudian untuk caption pada bagian form headernya kita rubah saja menjadi form input data barang. Setelah itu kita simpan, namanya menjadi F barang atau form barang ya. Kita simpan seperti ini. Sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan masukkan kode barang yang pertama, misalkan 001. Misalnya nama barangnya adalah gula. Harganya misalkan 12.000 ya. Kemudian pilih simpan. Kemudian kita masukkan data baru 1001, nama barangnya misalkan kopi. Harganya misalkan 5.000. Simpan data. Lanjut ke bagian 3 ya. 1003. Nama barangnya teh. Harganya 2.500. Oke, kita simpan, lalu ini kita clear ya, pilih data baru. Nah, sekarang kita akan tutup dan kita lihat pada tabel barang. Nah, data-data yang kita masukkan tadi sudah masuk pada tabel barang ya. Ini kita tutup. Selanjutnya kita akan membuat form untuk tabel pelanggan. Pilih atau klik tabel pelanggannya, pilih menu create, lalu pilih form. Nah, kemudian pada form tabel pelanggan ini, lakukan cara yang sama seperti tadi kita membuat form barang ya. Ya, kira-kira bentuk atau desain daripada tabel pelanggan atau form pelanggan seperti ini. Di bagian formnya kita juga atur untuk tab outernya, pop-up dan modalnya kita pilih yes. Dan di bagian format, untuk auto centernya pilih saja yes. Kemudian record selector dan navigation buttonnya ini kita no-kan saja. Ini juga sama, kita no-kan juga. Nah, setelah itu tambahkan button yang sama seperti pada form barang tadi ya. Nah, kemudian apabila sudah selesai mengatur ini, selanjutnya form pelanggan ini kita simpan dengan nama F pelanggan ya. Jadi
namanya adalah form pelanggan. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Klik kanan, pilih form view. Baik, kita akan mengisi data di form pelanggan ini ya. Nah, karena di bagian kode pelanggannya itu adalah auto number, kita tidak perlu mengisi atau menginputkan data pada bagian kode pelanggan ya, karena nanti akan terisi secara otomatis. Kita mulai dari nama pelanggannya dulu. Misalkan nama pelanggannya Anto, alamatnya misalkan Jalan Durian. Lalu nomor teleponnya. Kemudian kita tambahkan pelanggan yang kedua, pilih saja data baru. Seperti ini, nomor teleponnya kita masukkan. Nah, kita tutup form pelanggan ini ya. Pilih saja yes kalau misalkan ada perubahan yang belum kita lakukan. Nah, kita akan memeriksa di tabel pelanggan apakah datanya masuk atau tidak. Nah, masuk ya, Anto dan juga Wati. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian selanjutnya adalah membuat form untuk query transaksi. Nah, beda halnya cara kita membuat form untuk query transaksi ini ya. Berbeda dengan cara kita membuat form barang ataupun juga form pelanggan. Nah, caranya sebagai berikut. Pilih menu create, lalu kita pilih form wizard ya. Diklik saja form wizard. Nah, kemudian di bagian tabel atau query-nya, kita pilih query transaksi. Kemudian, untuk field yang digunakan, ini kita masukkan saja semuanya. Pilih next. Nah, di bagian layout-nya, kita pilih yang tabular ini ya. Kemudian, pilih menu atau button next. Kemudian, di bagian ini, biarkan saja untuk title atau judul formnya tetap menggunakan queue transaksi ya, untuk membedakan dengan form yang lain. Atau misalkan kita ingin menggunakan nama yang lain, boleh ya diganti. Nah, setelah itu kita pilih modify the form design ya, karena kita akan memperbarui form yang dibuat menggunakan form wizard ini. Klik ini, kemudian pilih menu finish. Nah, jadi nanti bentuk desainnya seperti ini ya. Nah, di sini kita harus memperbarui data yang ada pada form query transaksi ini ya. Nah, kita blok dulu semuanya. Lalu pilih menu format. Kemudian warna tulisannya kita rubah menjadi warna hitam. Lalu hapus saja untuk judul query transaksinya, kita hapus saja ya. Jadi seperti ini nanti. Kemudian bagian label untuk judul ini kita geser naik ke atas. Seperti ini ya. Nah, di blok semuanya lalu kita geser ke atas. Nah, ini kita naikkan juga. Kemudian kita simpan. Nah, setelah sudah selesai kita simpan, kita tutup ya. Nah, jadi ada 3 buah form di sini ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat form transaksi. Klik pada tabel transaksi, pilih menu create, dan di sini kita menggunakan menu form saja ya. Klik seperti ini. Nah, nanti hasilnya secara otomatis akan terbentuk form transaksi. Nah, kemudian klik kanan lalu pilih design view. Nah, ini agak kita perlebar ya. Kita perlebar seperti ini. Nah, lalu di bagian query transaksi, di bagian formnya, ini kita klik seperti ini, tahan,
lalu di drag ke form transaksinya. Nah, kita geser di sini ya. Jadi kita tempatkan biar sesuai. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini dapat kita tarik, kita perlebar ya. Nah, ini dapat kita kecilkan. Nah, kemudian untuk judulnya kita rubah saja menjadi form transaksi ya. Nah, kemudian untuk warna tulisannya kita blok semua, lalu kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Kemudian di bagian property sheet, untuk formnya, pop-up-nya kita pilih saja yes, dan modalnya juga sama, pilih yes. Lalu di bagian format, auto center-nya pastikan yes, dan juga record selector-nya kita nonaktifkan. Nah, kemudian tambahkan button sama seperti yang kita lakukan pada form barang dan juga form pelanggan. Nah, kita letakkan di sini ya. Jadi di bawah query transaksi ini ya, atau di bawah form query transaksi. Nah, sekarang kita akan simpan form transaksi ini. Klik kanan, lalu pilih save. Nah, di sini kita rubah namanya menjadi form transaksi. Pilih saja OK. Nah, sekarang kita akan melihat hasilnya ya. Klik kanan, pilih form view. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk kode transaksinya, ini nanti akan secara otomatis terbentuk ya, jadi tidak perlu kita memasukkan. Nah, kita masukkan tanggal transaksi, misalkan tanggal hari ini, kemudian kode pelanggan, ini kita cari misalkan Anto ya. Nah, kemudian untuk kode barang, di sini kita pilih misalkan gula ya. Lalu jumlah yang dibeli misalkan 12. Nah, kemudian lanjut ke kode barang selanjutnya. Misalkan membeli kopi, jumlah yang dibeli adalah 3. Nah, perhatikan secara otomatis di bagian total akan terhitung ya. Nah, lalu kita simpan datanya. Nah, di sini bentuk atau desain form transaksi ini sebenarnya masih kurang bagus ya, karena di sini ada kode transaksi, sementara kode transaksinya sudah ada. Nah, ini perlu kita perbaiki atau kita desain kembali ya. Nah, ini kita tutup, dan juga untuk tambahan nanti di bagian form query transaksi ini ya, di bagian ini nanti akan muncul subtotal ya, yang nanti akan menjumlahkan secara keseluruhan semua data barang yang dibeli. Oke, ini kita tutup dulu ya, kita tutup. Kemudian kita kembali ke query transaksi ini, klik kanan, pilih design view. Nah, kemudian di bagian kode transaksi ini kita klik seperti ini ya. Nah, kita klik bagian 2 ini. Lalu di bagian format, visible-nya kita pilih saja no. Jadi kita tidak perlu memperlihatkan di dalam form transaksi. Kemudian kembali ke property sheet ya, pilih menu form di bagian selection tipenya. Nah, untuk formnya di sini auto centernya pastikan sudah yes ya. Untuk record selectornya kita sudah pilih no ya. Untuk record selectornya no, dan juga navigation buttonnya kita pilih no juga. Nah, ini yang perlu kita perhatikan ya. Auto center itu sudah yes,
dan record selector ini sudah no, dan navigation buttonnya sudah no. Nah, untuk pop up ini perlu juga kita buat yes ya, dan modalnya kita pilih yes. Nah, ini pengaturan di bagian query transaksinya. Nah, kemudian lanjut, ini kita tarik ya di bagian form footernya. Nah, kita tarik seperti ini. Nah, usahakan ini tidak kita tarik ya, tapi di bagian footer pada form ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan komponen, yaitu textbook. Kita klik seperti ini, kita tambahkan di bawah ini ya. Nah, kita drag, kita tambahkan di sini. Nah, di sini kita akan membuat captionnya adalah total belanja. Nah, ini kita hitamkan dulu. Kemudian kita pilih bold ya, supaya mempertegas. Nah, kemudian di bagian textbook total belanja ini kita rubah namanya di bagian property sheet. Yang awalnya teks 13 kita rubah menjadi txt total belanja ya. Nah, seperti ini. Kemudian pilih tab data, lalu klik titik 3 ini di bagian control source-nya. Nah, sekarang akan muncul expression builder. Nah, di sini kita tambahkan sama dengan, kemudian sum, lalu pilih expression value di bagian bawah ini ya, total. Nah, seperti ini. Lalu pastikan kita sudah memberikan tutup kurung. Nah, seperti ini ya, sum dalam kurung total. Kemudian klik OK. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, fungsi daripada sum total ini nanti akan mengakumulasi seluruh hasil penjumlahan atau transaksi yang dilakukan ya. Jadi nanti akan tertotal secara otomatis. Kemudian kita tambahkan textbook baru lagi ya. Pilih menu desain. Tambahkan di sini. Nah, ini kita rubah namanya menjadi bayar. Nah, kita geser ke sini ya. Kemudian kita tebalkan. Lalu dirubah warnanya menjadi hitam. Setelah itu ke property sheet, masuk ke bagian tab author. Nah, di bagian name-nya kita rubah namanya menjadi txt bayar. Nah, kenapa di sini saya ubah? Agar mudah diingat saja. Lalu tambahkan textbook baru, kita letakkan di sini ya. Nah, textbook baru ini fungsinya untuk menampilkan hasil kembalian ya dari jumlah bayar dikurangi dengan total belanja. Nah, ini sama, kita harus rubah dulu warnanya dan kita pertebal untuk mempertegas. Kemudian namanya di bagian outer ini kita ganti menjadi txt kembali. Nah, kemudian caption untuk labelnya kita rubah menjadi kembalian. Nah, kita blok ya semuanya ini.
lalu pilih menu Arrange. Setelah itu pilih saja Stacked ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lebih mudah untuk dirapikan. Agar hasil kembaliannya bisa muncul secara otomatis, nah pada bagian textbook kembalian ini, pilih menu Data, lalu pilih tab Control Source, klik titik 3 di pojok ini ya. Nah, kemudian kita harus mengingat kembali komponen yang tadi kita masukkan. Nah, di sini kita akan mencari hasil kembalian ya. Berarti bayar dikurangin dengan total belanja. Nah, sama dengan txt bayar. Ini ya, txt bayar dikurangi dengan txt total belanja. Nah, seperti ini rumusnya. Kemudian, oke. Lalu, klik kanan untuk menyimpan perubahan. Kita close dulu ya. Setelah itu kembali ke form transaksi. Klik kanan, Design View. Nah, untuk bagian ini ya, ini kan ada label, ini kita hapus saja. Kita simpan, lalu kita pilih Form View. Nah, perhatikan perbedaannya ya, antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Nah, sekarang kita akan membuat data baru ya. Kita pilih data baru. Kemudian tanggal transaksi kita pilih saja tanggal hari ini ya. Lalu kode pelanggannya misalkan yang berbelanja itu adalah Wati ya. Kemudian pilih kode barang, misalkan dia belanja gula sebanyak 2. Lalu totalnya secara otomatis. Kemudian yang kedua belanja kopi itu sebanyak 2 juga. Nah, akan secara otomatis muncul ya. Nah, kemudian lanjut belanja teh ya, 1 buah secara otomatis. Nah, perhatikan di bagian total belanjanya akan terakumulasi secara otomatis juga. Nah, sekarang kita masukkan jumlah bayarnya. Misalkan dia membayar dengan uang 50.000. Ketika kita klik kembalian, akan secara otomatis melakukan pengurangan antara jumlah bayar dan total belanja, yaitu sebesar Rp16.000. Nah, seperti ini ya, cara membuat form transaksi yang dilengkapi dengan perhitungan total belanja, jumlah bayar, dan kembaliannya. Apabila ini sudah kita masukkan datanya, jangan lupa untuk menekan tombol simpan agar data ini tersimpan. Kemudian selanjutnya kita akan membuat form utama ya. Nah, tujuan dari form utama ini untuk menghubungkan semua form ini menjadi satu bagian. Nah, untuk pembuatan form utama sebenarnya sudah sering saya sampaikan di beberapa video yang pernah saya upload. Namun pada kesempatan ini akan kembali saya sampaikan supaya setiap penonton yang menyaksikan video ini sudah terbiasa dengan konsep atau form utama yang saya buat. Silakan pilih menu Create, kemudian aktifkan atau pilih menu Blank Form. Nah, seperti ini, klik kanan lalu pilih Form View. Atau pilih Design View ya maksud saya. Nah, kemudian aktifkan menu Design, lalu Property Sheet. Nah, di bagian form ini, di bagian outernya, pop-up-nya kita pilih Yes, dan juga modelnya kita pilih Yes ya.
Nah, kemudian di bagian auto centernya kita aktifkan yes juga. Lalu record selectornya kita no, dan navigasi buttonnya kita no kan juga. Nah, kemudian kembali ke tab event. Untuk tab event ini silahkan pada menu unload ini kita klik titik 3 ini, kemudian pilih macro builder. Nah, lalu pilih baris perintah maximize window. Nah, kenapa di sini saya memilih maximize window di bagian unload-nya? Ini maksudnya ketika form ini aktif atau dijalankan, maka akan secara otomatis resize ya, memenuhi tampilan desktop atau layar komputer. Klik kanan lalu simpan. Nah, kemudian di bagian detail ini kita dapat memilih menu format. Untuk backcolor-nya kita dapat memilih warna yang sesuai ya. Misalkan warna ini. Nah, seperti ini ya. Lalu klik kanan, lalu kita pilih back header and footer seperti ini. Nah, untuk footernya dapat kita kecilkan saja. Nah, lalu kita tambahkan label ya. Ini pilih label, kita letakkan di sini. Kemudian kita tulis, misalkan nama aplikasinya aplikasi penjualan ya. Nah, kita letakkan di sini, kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Lalu kita naikkan hurufnya biar terlihat lebih besar ya. Nah, kemudian kita akan menambahkan beberapa komponen ya. Pilih menu desain kembali. Lalu kita akan masukkan retaggle ya. Kita letakkan di sini saja. Nah, kemudian untuk backcolor-nya, khusus retaggle ini ya, untuk backcolor-nya kita ambil warna putih. Nah, seperti ini. Lalu kita akan atur di bagian horizontal accord-nya, kita pilih bold saja ya. Dan untuk vertical accord-nya ini tetap pilih top. Nah, kita atur seperti ini. Kemudian kita masukkan beberapa komponen ya, atau button, yang nanti kegunaan button ini untuk menampilkan beberapa form yang telah kita buat. Oke, yang pertama di sini kita akan letakkan form untuk menampilkan form barang. Nah, jadi di bagian kategorinya kita pilih form operation, kemudian pilih open form. Pilih saja next. Nah, lalu pilih form yang akan kita tampilkan. Nah, di sini kan form barang ya. Next, seperti ini. Lalu pilih finish. Nah, apabila misalkan kita ingin menambahkan caption di bagian ini, kita dapat membuat captionnya seperti ini ya. Form barang ya. Nah, kemudian kita atur untuk picture captionnya ya. Ini kita pilih di bawah ya, bottom seperti ini. Nah, kemudian kita juga dapat mengganti ikonnya ya. Pada property sheet silakan pilih picture. Klik titik 3 ini, pilih browse saja. Nah, misalkan kita akan
memilih salah satunya saja ya. Misalkan yang ini. Kemudian button selanjutnya adalah button untuk memanggil atau menampilkan form pelanggan. Nah, kita buat seperti ini. Pilih form operation, lalu pilih open form. Next. Nah, jadi kita pilih form pelanggan. Next lagi. Nah, kemudian pilih next. Nah, lalu di sini kita langsung cari saja gambarnya ya. Browse. Ini kita aktifkan all file. Kemudian kita cari gambar yang sesuai ya. Nah, misalkan yang ini. Lalu pilih next. Finish. Nah, cara yang sama kita juga harus lakukan agar ada caption atau informasi pada button ini ya. Di sini kita buat namanya menjadi form pelanggan. Nah, picture captionnya kita ubah menjadi bottom. Nah, seperti ini. Kemudian form selanjutnya, form transaksi ya. Pilih open operation atau form operation ya, maksud saya open form. Lalu pilih form transaksi. Next. Next lagi. Pilih browse untuk mencari gambar yang sesuai. Kemudian kita akan tambahkan transaksinya ya. Nah, misalkan yang ini. Nah, lalu kita tambahkan captionnya transaksi ya. Form transaksi. Nah, jangan lupa untuk picture captionnya kita pilih bottom ya. Nah, setelah itu agar button yang ada pada form utama ini rapi, ini kita blok seperti ini, kemudian pilih menu arrange, lalu pilih tabular. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian form 1 ini atau form utama ini harus kita simpan. Caranya, klik kanan, lalu pilih save, kemudian kita rubah namanya menjadi form utama. Oke, sekarang kita akan lihat hasilnya. Klik kanan form utamanya, pilih form view. Nah, perhatikan akan secara otomatis di bagian form utama itu akan ditampilkan secara penuh dan akan mengikuti layar komputer kita ya. Ketika kita misalkan menekan form barang, nanti akan muncul form barang pada layar utama. Kemudian form pelanggan akan muncul form pelanggan. Nah, begitu juga sebaliknya pada form transaksi ya. Nah, seperti ini. Nah, apabila misalkan bagian form transaksi ini ada tulisan yang terpotong, ini masih bisa kita rubah ya. Klik kanan design view. Kemudian ini kita tarik seperti ini. Ini juga sama ya. Supaya hasilnya bisa sesuai atau sejajar atau paling tidak rapi ya. Nah, misalkan kita ingin merubah warna ini ya, warna boxnya ini ya, ini bisa kita lakukan. Silakan pilih atau klik terlebih dahulu, kemudian pilih back color. Misalkan kita ganti atau kita rubah warna yang ini ya, nah, seperti ini. Kemudian kita cek kembali hasilnya. Baiklah, demikian video atau tutorial singkat saya mengenai cara membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Access. Apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, bisa tuliskan di kolom komentar. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.